Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini Bunda Dian akan menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni. Wah, sudah ada yang tahu belum siapa ya Uwais Al-Qarni? Dengarkan ya. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Ia adalah seorang yatim. Ia juga memiliki penyakit kulit, namanya penyakit kusta, sehingga di tubuhnya ada bercak putih dan belang. Meskipun begitu, Uwais tetaplah menjadi sosok pemuda yang taat dan soleh. Uwais dan ibunya hidup dengan sederhana. Ia tidak memiliki sanak saudara. Uwais hanya tinggal berdua dengan ibunya. Ibunya sudah tua dan tidak bisa berjalan lagi. Uwais sangat sayang dengan ibunya dan berusaha patuh kepadanya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Suatu ketika, ibunya memanggil Uwais. "Nak, ibu mempunyai satu permintaan," kata ibunya. Uwais pun menjawab, "Iya bu, katakan, permintaan apa yang harus aku penuhi?" Kata Uwais. Ibunya berkata, "Nak, ibu sudah tua. Mungkin umur ibu sudah tidak lama lagi. Ibu ingin sekali, nak, pergi ibadah haji ke Mekah." Mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya mendengarkan dan termenung. Ia berpikir, bagaimana caranya sampai bisa mengantarkan ibunya ke Mekah, sedangkan ia tidak memiliki kendaraan untuk ditungganginya. Uwais pun duduk termenung sambil berpikir dan bergumam dalam hati, "Ya Allah, bagaimana caranya bisa mengantar ibu sampai ke Mekah untuk ibadah haji? Sedangkan aku, ya Allah, tidak mempunyai kendaraan, tidak mempunyai uang yang cukup." Kata Uwais. Namun, ia mempunyai ide. "Oh iya, aku kan punya sedikit uang untuk bisa membeli seekor anak sapi. Dengan anak sapi tersebut, aku bisa berlatih menggendong anak sapi tersebut untuk bisa menguatkan otot-ototku." Uwais pun membeli anak sapi tersebut. Ia setiap hari menggendong anak sapi tersebut naik dan turun bukit selama berhari-hari. Uwais pun berusaha dan semangat untuk menggendong anak sapi tersebut. Namun tidak banyak dari tetangganya yang melihatnya dan berkata pada Uwais, "Hahaha, hai Uwais, apa yang kamu lakukan? Kamu terlihat seperti orang aneh," kata tetangganya. Uwais pun tidak menghiraukan. Ia tetap berlatih menggendong anak sapi tersebut naik dan turun bukit untuk bisa menguatkan otot-ototnya agar bisa menggendong ibunya sampai ke Mekah. Musim haji pun tiba. Uwais sampai di rumah. Ia berkata pada ibunya, "Bu, marilah kita sama-sama siap-siap untuk pergi ibadah haji ke Mekah." Kata Uwais. Ibunya berkata, "Benarkah, nak?" Kata ibunya. Uwais berkata, "Iya bu, ridhomu akan menjadi kekuatanku."
kata Uwais. Uwais pun menggendong ibunya sampai ke negeri Mekah. Uwais menggendong ibunya dengan penuh semangat. Ia yakin dengan ridho ibunya, ia pasti sampai ke Mekah. Alhamdulillah, selama ia menempuh jarak berhari-hari, ia bersama dengan ibunya pun sampai ke Mekah. Ia melihat Ka'bah dan tetap menggendong ibunya berkeliling Ka'bah. Dan sampai di depan Ka'bah, ia bersama ibunya berdoa sambil menengadahkan tangan. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku." Ibunya keheranan. Ibunya bertanya pada Uwais, "Nak, lalu bagaimana dengan dosamu?" Kata ibunya. Uwais menjawab, "Bu, dengan terampuninya dosamu, engkau bisa masuk surga. Dan dengan atas ridhomu, Bu, aku pun bisa masuk surga," kata Uwais. Allah pun mendengar doa Uwais. Allah juga menyembuhkan penyakit kulit Uwais. Bercak putih dan belang sudah tidak ada, tapi tinggal satu bulatan kecil yang berada di tengkuknya sebagai bukti pengenalan bahwa itu adalah Uwais. Nabi Muhammad SAW pun menjamin Uwais masuk surga. Wah, Masya Allah, itulah kisah Uwais Al-Qarni yang berbakti pada ibunya. Ia tidak hanya terkenal di bumi, tidak hanya terkenal di kalangan manusia. Uwais Al-Qarni terkenal di langit. Ia dikenal oleh para malaikat. Masya Allah, itulah kekuasaan Allah. Dengan kita berbakti kepada orang tua kita, berbakti dengan ibu kita, bisa mengantarkan kita ke surga. Itulah seperti kisah Uwais Al-Qarni. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Uwais Al-Qarni. Jika kita berbakti pada ibu, sayang dengan ibu, kita bisa disayang Allah juga, kita bisa masuk surga. Masya Allah, semoga kita bisa menjadi anak yang soleh, anak yang bisa berbakti pada ibu. Amin. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran. Demikianlah kisah dari Uwais Al-Qarni. Sekian dari Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.